Shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Saya undang untuk jemaat Tuhan bagi berdiri. Mari kita akan bawa sukacita yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua dia. Karena tidak pernah terukur kasih rahmat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, dengan penuh sukacita katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari dengan sukacita, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti Tuhan. Lebih lagi dengan iman kita katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, amin, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi
Haleluya, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Karena Dia ada Allah yang terpuji. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berdaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berdaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan berdaya, dan lebih lagi dengan sukacita katakan, hanya Engkaulah Raja ya Tuhan, amin. Yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berdaya dan sekali lagi haleluya. Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berdaya dan memberitahu selamanya. Haleluya, haleluya. Kemenangan yang luar biasa terjadi tempat ini, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Dia saja Allah yang layak kita muliakan. Kami akan pegang Engkau ya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, atas perlindungan pemeliharaan Tuhan. Di sepanjang minggu ini kami boleh kembali duduk merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu, di hadapan pribadi-Mu yang agung, yang telah memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk masih bernapas, kesempatan masih hidup, untuk menikmati hal-hal yang baik, masa depan yang baik, perkara-perkara yang baik yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Tiba saatnya Tuhan, kami menyediakan bejana kami, cawan kami yang kosong, untuk Kau isi, Kau penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini Engkau akan berbicara kepada pribadi kami, kepada manusia roh kami, sehingga kami dapat mengerti tentang rancangan rencana-Mu dalam hidup kami. Bagaimana kami hidup di dalam sebuah keberuntungan dan keberhasilan di tengah-tengah masa sukar ini. Mari datanglah Engkau melalui firman-Mu. Kami membuka hati sepenuhnya di hadapan-Mu, dan siap mendengar, siap melakukan, dan siap menjalankan seperti apa yang Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa jumpa dengan saudara semuanya. Minggu lalu saya ada pelayanan di luar kota. Namun saya percaya ini menjadi sesuatu hal yang tentu kita sangat mengendaki untuk kita bisa bersama-sama dalam ibadah seperti ini. Dan saya bisa melihat roh Anda itu, secara aura roh Anda itu merasa segar ketika kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Sebab saya yakin persekutuan kita, persatuan kita ini akan mendatangkan berkat Tuhan, diperintahkan datang dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang momen atau momentum. Momen atau momentum. Apa itu momen? Dalam bahasa Indonesia, momen itu diartikan seperti ini. Yang pertama, momen itu memiliki arti sebentar lagi, ya, tidak lama lagi, sebentar lagi, yaitu momen. Yang kedua, momen itu memiliki arti tunggu dalam waktu yang singkat pasti akan terjadi sesuatu. Tunggu dalam waktu yang singkat akan terjadi sesuatu yang baru. Momen memiliki arti juga yang ketiga, yaitu saat waktu sekarang ini. Saat atau waktu sekarang ini. Momen juga memiliki arti yang keempat, akan tiba beberapa saat lagi. Akan datang beberapa saat lagi. Arti yang kelima momen yaitu saat atau waktu yang tepat sekali. Saat atau waktu yang tepat sekali. Dan yang arti yang terakhir, momen itu memiliki arti sebuah peristiwa yang terjadi bagi seseorang dalam waktu tertentu atau dalam periode tertentu, tetapi itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Nah, itulah arti momen. Jadi momen adalah waktu yang strategis, waktu yang tepat, saat yang tepat. Sekarang ini, kalau menunggu itu hanya tinggal beberapa menit, tinggal beberapa detik. Itu momen, saudara. Nah, dalam Alkitab ada dua kata yang penting menunjukkan tentang waktu atau masa. Di Alkitab itu ada dua kata yang penting menunjukkan tentang arti waktu dan masa, yaitu namanya kronos dan kairos.
Kronos itu adalah waktu manusia. Waktu untuk manusia. Yaitu sebuah kehidupan manusia yang serba ada batasnya. Itu kronos. Batasan-batasan itu berupa tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, ataupun detik. Nah, kronos itu merupakan batasan-batasan waktu yang dialami oleh manusia. Selama manusia ada di dunia ini, akan hidup dalam batasan-batasan tersebut. Contohnya, umur manusia itu ada batasnya. Dalam Mazmur ditulis, ya, umur manusia itu 70 tahun. Kalau diperpanjang sampai 80 tahun. Ada batasnya. Contoh yang lain, aktivitas-aktivitas kita sebagai manusia di dunia ini, hidup di dunia ini ada batasnya. Kerja ada batasnya, tidur ada batasnya. Semua diatur dengan waktu. Nah, itu namanya kronos. Lalu, apa itu kairos? Kairos itu memiliki pengertian adalah masa waktu yang Tuhan punya, bukan manusia. Kalau kronos itu waktu masa yang manusia punya. Tetapi kairos adalah masa waktu Tuhan yang memiliki. Yaitu sebuah masa atau waktu yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Beda ya, kalau kronos itu waktunya manusia, banyak yang hidup kita dibatasi dengan waktu. Tapi kalau kairos adalah waktunya Tuhan, di mana sebuah masa atau waktu yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun yang di dunia ini ada. Di dalam kairosnya Tuhan itu ada sebuah momen, ada sebuah momentum, ada sebuah kesempatan, atau ada sebuah peluang yang terbuka bagi kita di waktu-waktu tertentu atau di periode tertentu yang tidak dapat dibatasi oleh keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Misalnya sekarang ini kita sedang mengalami sebuah masa yang sukar, apapun sekarang sedang sulit. Tetapi ketika kairos Tuhan tiba dalam hidup seseorang, kesulitan, kesukaran ini tidak bisa membatasi orang itu untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Nah, itu kairos. Kairos adalah sebuah momen atau sebuah peluang, kesempatan di saat ini di mana Tuhan sedang membukakan dalam situasi keadaan di sekitarnya dalam keadaan krisis atau kritis. Saya ulangi ya, kairos adalah sebuah momen, peluang, kesempatan yang sedang Tuhan bukakan di saat situasi atau keadaan sekitarnya ada dalam keadaan krisis atau kritis. Sekalipun seseorang sedang ada dalam situasi yang kritis atau krisis, kalau ia tetap terus setia dan memandang terus dan berharap kepada Tuhan, maka ia akan punya kepekaan terhadap kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Maka ketika waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan datang melewati orang tersebut dapat menangkap peluang yang Tuhan bukakan. Nah, orang ini akan menemukan ketepatan. Orang ini akan menemukan suatu ketepatan. Lihat ini. Ketika seseorang terus hidup dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan yang konsisten, fokus, berserah, punya penundukan diri, terus hidup di dalam selaras dengan Tuhan, maka orang ini akan dapat menangkap peluang atau momennya Tuhan, kairosnya Tuhan tadi. Kenapa? Karena orang ini sedang berdiri dalam ketepatan. Ketepatan, dan ketika dia berdiri dalam ketepatan, dia akan ada dalam waktu yang tepat, dia akan ada dalam situasi yang tepat, dia akan ada dalam posisi yang tepat, dia akan ada di tempat yang tepat, dia akan ketemu orang yang tepat, dan dia ada dalam sebuah jaringan, kelompok jaringan yang tepat. Sehingga orang tersebut
mendapatkan sebuah peluang atau kesempatan dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan keluar dari krisis atau kritis yang sedang dihadapinya. Nah, inilah momen, saudara. Jadi kairos adalah sebuah kesempatan emas atau saya katakan golden moment dari Tuhan yang akan Tuhan bukakan dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Kenapa? Tema firman Tuhan hari ini, saat ini di bulan Maret ini bertemakan momen. Sebab saya percaya, saya yakin sekali di bulan ini akan ada momen Tuhan bekerja, terjadi peluang Tuhan, kesempatan dari Tuhan sedang akan dibukakan kepada kita semuanya. Amin. Akan ada peluang momen Tuhan di tengah masa krisis dan kritis ini akan dibukakan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara dengarkan baik-baik. Bagaimana caranya agar kita semua dapat menangkap momen kairos dari Tuhan ini. Untuk dapat mengalami momen kairos dari Tuhan, maka setiap kita harus berdiri di dalam sebuah ketepatan. Berdiri di tempat yang tepat. Ada 3 hal menunjukkan kita berdiri dengan tepat. Dan 3 hal ini menjadi syarat untuk kita mengalami momennya Tuhan. Yang pertama, orang yang berdiri di tempat yang tepat, orang itu harus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan tepat. Orang itu harus memiliki pengenalan Tuhan dengan tepat. Artinya saudara ini benar-benar mengenal pribadi Tuhan atau tidak. Sebab ada banyak orang Kristen yang sepertinya mengenal Tuhan tetapi tidak mengenal sungguh-sungguh tentang Tuhannya. Apakah kita mengenal Tuhan dengan tepat atau tidak? Yang kedua, syarat kedua untuk mengalami momen Tuhan, kita harus memiliki cara pandang tentang firman Tuhan yang tepat. Firman Tuhan yang tepat itu hanya bisa terjadi ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan. Ketika kita tidak membiarkan pikiran kita itu bermain, tetapi kita menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Yang ketiga, untuk mengalami momen Tuhan, kita harus memiliki ketaatan terhadap Tuhan dan firman-Nya dengan tepat. Artinya tidak ada setengah taat, setengah tidak taat. Benar-benar kita harus taat secara total kalau kita ingin mengalami momen Tuhan. Nah saudara, saya akan memberikan contoh kepada saudara. Hari ini kita akan melihat beberapa contoh yang ditulis di Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menemukan momennya Tuhan. Sehingga mereka mengalami promosi, peninggian, kesembuhan, mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat contoh yang pertama, Yusuf. Yusuf sudah terlalu lama mengalami pembatasan sejak ia dijual jadi budak. Dan hal itu berlanjut bertahun-tahun, ia menghabiskan waktunya untuk ditawan sebagai narapidana. Tetapi ada saatnya, waktunya Tuhan tiba membawa Yusuf memasuki golden moment, kesempatan emas. Suatu perpindahan yang begitu ajaib telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup Yusuf. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf,
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, kisah Yusuf ini kita semua tahu. Semalam sebelumnya Yusuf masih memakai pakaian narapidana. Tetapi hanya dalam waktu beberapa menit Tuhan telah mengubahnya dengan memakai pakaian kebesaran menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Gara-gara ia dapat mengartikan mimpi Firaun. Saudara lihat, bertahun-tahun Yusuf ada di dalam kehidupan dalam batasan-batasan. Sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan orang yang ditolongnya. Kalau kita melihat peristiwa perjalanan Yusuf, seringkali kita mengukur diri kita. Kalau kita mengalami kayak Yusuf, hidup dalam batasan-batasan seperti Yusuf, maka kita mengukur diri kita. Ini piye tau Tuhan ini? Ini gimana tau Tuhan ini? Saya kurang apa? Kenapa saya diizinkan mengalami seperti ini? Saya sudah belajar taat, kenapa seperti ini? Saya belajar tekun, kenapa seperti ini? Saudara, saya mau katakan, kalau kita melihat peristiwa perjalanan Yusuf, tidak ada yang salah ketika Yusuf sebagai budak dari Potifar. Tidak ada yang salah. Kenapa saya katakan tidak ada yang salah? Karena Potifar adalah sebagai pegawai istana Firaun. Sekalipun Yusuf tidak memahami saat itu kenapa ia jadi budak, namun Tuhan sudah merancangkan Yusuf untuk didekatkan dengan momennya Tuhan. Amin. Benar? Jadi tidak ada yang salah kalau Yusuf itu harus jadi budaknya Firaun. Karena budaknya Potifar. Kenapa? Karena Potifar itu pegawai istana Firaun. Sehingga sekalipun Yusuf tidak paham saat itu, namun yang jelas Tuhan merancangkan Yusuf untuk didekatkan dengan momennya Tuhan. Yang kedua, lihat ini. Tidak ada yang salah saat Yusuf harus dijebloskan dalam penjara walaupun bukan karena kesalahannya. Tidak ada yang salah. Dalam hal ini mungkin Yusuf semakin tidak memahami keberadaannya di penjara Firaun ini. Gara-gara difitnah dia dimasukkan penjara tanpa kapan diputuskan bebas. Saudara lihat ini. Bagi Tuhan itu tidak menjadi masalah. Sebab Tuhan sudah merancangkan hidup Yusuf semakin dekat dengan momentumnya, dengan kairosnya Tuhan saat ia dipenjara dalam penjaranya Firaun. Karena dari penjara inilah ia bertemu dengan juru minum raja. Yang akhirnya juru minum raja ini mempromosikan Yusuf kepada Raja Firaun saat semua orang tidak dapat mengartikan mimpi daripada Firaun. Akibat ia dapat mengartikan mimpi Firaun, hari itu juga hitungan menit Yusuf diangkat oleh Firaun menduduki posisi yang sangat tinggi. Saudara, dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dengarkan baik-baik. Sekalipun sekarang ini kita sedang ada dalam posisi sepertinya sangat terpuruk atau kacau, atau baik dalam usaha, dalam bisnis, atau mungkin kesehatan kita terganggu akibat pandemi ini. Sekalipun kita semuanya tidak memahami maksud Tuhan mengizinkan semua ini harus terjadi dalam hidup kita atau keluarga kita. Dengarkan baik-baik, jangan kehilangan respek kita kepada Tuhan dan firman Tuhan. Seperti Yusuf, jangan kehilangan respek kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena ia tahu saatnya akan membawa kita kepada suatu hal yang indah seperti yang dialami oleh Yusuf. Sebab Tuhan sudah menyiapkan sebuah momen buat kita semuanya. Jadi saudara dan saya
Jangan ngomel, jangan memberontak saat kita ada di bawah dalam sebuah kepungan masalah. Saat kita ada di dalam sebuah kegelapan. Saat kita dibawa kepada sebuah masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita. Jangan ngomel, jangan berontak. Karena kegelapan itu adalah kita sedang didekatkan kepada momennya Tuhan. Seperti Yusuf ini. Nah, saudara dengar ini. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda dan saya tetap berdiri di dalam ketepatan, pengenalan akan Tuhan dengan tepat, cara pandang kita dengan Tuhan dan firman-Nya dengan tepat, tetap memiliki ketaatan yang tepat terhadap segala perintah-Nya, maka Anda dan saya pasti akan melihat, menyaksikan sendiri bahwa semua kegelapan, semua pencobaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang sedang mengepung kita ini, itu adalah jalan yang dipakai Tuhan menuju kepada momennya Tuhan. Itu adalah jalan yang dipakai Tuhan menuju kairosnya Tuhan. Itu hanyalah sarana untuk menghantarkan kita kepada momennya Tuhan. Percayalah, sekali lagi percayalah. Asal Anda dan saya tidak menjadi lemah dalam situasi sekarang ini, namun tetap berserah dan tunduk kepada segala kebenarannya, maka segala sesuatu yang sedang kita hadapi sekarang ini, itu hanya sarana untuk membawa kita kepada momennya Tuhan. Amin. Jangan berontak. Yang kedua, saya akan berikan contoh yang kedua. Bagaimana kita bisa menangkap momen Tuhan. Mari kita lihat contohnya dalam dua murid Petrus. Dua murid Tuhan, Petrus dan Yohanes. Dua murid Tuhan namanya Petrus dan Yohanes. Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Mari saya tunjukkan kebenaran ini. Baik, saya akan baca, saudara dengarkan baik-baik. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Lihat ayat 10 sampai 13. Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap di situ. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13, ini yang luar biasa. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara lihat ya. Lihat ini. Mari saya akan tunjukkan saudara kebenaran ini. Kisah ini menceritakan tentang Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Di mana dan bagaimana mereka akan mempersiapkan tempat untuk perjamuan Paskah. Di mana dan bagaimana mereka akan mempersiapkan tempat untuk perjamuan Paskah. Lihat, ada beberapa perintah. Kalau tidak salah ada 4 perintah. Perintah yang pertama, Petrus dan Yohanes harus menemukan seorang yang membawa kendi berisi air. Betul ya? Perintah yang pertama. Perintah kedua, setelah menemukan seorang pembawa kendi berisi air, mereka disuruh ngikuti orang itu sampai orang itu masuk ke dalam rumah. Perintah yang ketiga, Yesus memerintahkan setelah mengikuti orang pembawa kendi tersebut masuk ke dalam rumah, murid-muridnya suruh tanya tuan rumah itu, di mana tempat Yesus dan murid-muridnya akan makan Paskah. Perintah keempat, nanti pemilik
rumah itu akan menunjukkan sebuah ruangan atas yang besar dan sudah lengkap. Nah, disitulah kamu harus mempersiapkan Paskah. Yang luar biasa, sudah perhatikan. Ya, ayat 13 tadi, ayat 13 kita lihat. Ayat 13 dikatakan seperti ini, ayat 13. Tayangkan kembali ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Saudara lihat, kalau Anda dan saya mengikuti dengan taat perintah Yesus, Anda dan saya akan menemukan momennya Tuhan. Amin. Anda dan saya akan menemukan momennya Tuhan. Kalau Anda dan saya taat kepada apa yang dikatakan Yesus, Anda akan ketemu orang yang tepat, waktu yang tepat, posisi yang tepat, di tempat yang tepat, dan akan mempromosikan kita. Mari kita lihat. Bagaimana Yesus dapat memberikan instruksi yang sangat akurat kepada Petrus dan Yohanes sehingga mereka berjumpa dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, posisi yang tepat, dan tempat yang tepat. Padahal waktu itu belum ada telepon. Waktu itu belum ada handphone. Sehingga bisa janjian dulu dengan pembawa air, ya, pembawa kendi, ya. Nanti ketemu di persimpangan ini ya. Nanti ketemu di jalan ini, di gang ini ya. Pakaianmu apa? Ya, kendimu apa? Seperti apa? Kan bisa janjian dulu. Zaman dulu belum ada seperti itu. Nah, Saudara, sebab kalau mereka tidak ketemu dengan pembawa kendi, orang pembawa kendi berisi air ini, mereka tidak akan pernah ketemu rumah yang akan dipakai untuk makan Paskah, untuk perjamuan Paskah. Betul enggak? Sebab instruksinya, kalau kamu ketemu orang pembawa kendi, ikuti, masuk rumah, dan tanya kepada tuan rumah itu. Tapi kalau kira-kira orang ini tidak ketemu orang pembawa kendi ini, ketemu rumahnya enggak? Enggak ketemu. Enggak ketemu, Saudara. Nah, Saudara lihat ini. Sedang untuk bertemu dengan si pembawa kendi berisi air ini dengan tepat. Ini bukan hal yang mudah. Karena zaman itu banyak orang seliweran, apa seliweran? Wirawiri ya. Banyak orang ya kemanapun akan menemukan orang membawa kendi. Ya, banyak orang. Nah, yang dimaksud Tuhan pembawa kendi ini yang mana? Gitu loh. Nanti Saudara akan tahu kebenaran ini. Sedang Yesus tidak memberikan suatu deskripsi. Yesus tidak memberikan sesuatu aturan yang detail. Secara khusus kepada Petrus dan Yohanes. Tentang ciri-ciri orang pembawa kendi ini, pendek, sedang, tinggi, keriting, gundul, ya. Tidak ada deskripsinya. Ciri-ciri pakaiannya yang dipakai seperti apa? Tidak diomongkan. Besar kecilnya kendi, warnanya, bentuknya kendi. Nanti ketemu di persimpangan apa, di jalur apa, di jalan apa. Tidak ada sebuah perintah seperti itu, Saudara. Secara detail. Pertanyaannya adalah, bagaimana Petrus dan Yohanes dapat menemukan momen yang tepat seperti yang diinstruksikan Yesus kepada mereka? Bagaimana caranya? Saya percaya dalam hal ini, Petrus dan Yohanes itu benar-benar yang pertama, memiliki pengenalan akan siapa pribadi Yesus yang berkata-kata ini. Saya percaya, yang pertama, kenapa Petrus dan Yohanes dapat menemukan si pembawa kendi ini? Karena Petrus dan Yohanes memiliki pengenalan yang tepat siapa pribadi Yesus yang berkata-kata tersebut. Sehingga mereka menerima perintah Yesus, mereka itu mendengar tanpa meragukan sedikit pun bahwa apa yang Yesus sampaikan itu tidak akan salah, tidak akan meleset. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita ingin menangkap momen Tuhan di masa sukar saat ini, pastikan kita mengenal pribadi Yesus yang kita sembah.
Pengenalan kita kepada pribadi Yesus yang kita sembah adalah di mana, sejauh mana, seberapa besar ketaatan kita dengan apa yang Dia perintahkan. Ketika kita sering kali terus-menerus melatih diri kita untuk dekat dengan Tuhan dan mendengar perkataannya, dan terus melatih pendengaran kita, mendengar suaranya dan melakukannya, lambat laun kita akan peka, saudara. Amin. Karena Petrus dan Yohanes selalu mendengar perkataan Yesus, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Yesus ini. Apa yang dikatakan Yesus tidak akan salah. Yang kedua, kenapa Petrus dan Yohanes dapat menangkap dan mengerti momen Tuhan ini? Karena Petrus dan Yohanes memiliki cara pandang yang tepat terhadap segala perintah Yesus. Coba saudara bayangkan, jangankan 2 orang, 1 orang aja. Kalau kita tidak punya sudut pandang yang sama dengan apa yang disampaikan firman Tuhan, pasti pikiran kita akan bertentangan dengan firman itu. Minimal kita ngeyel, tahu ngeyel? Ya, minimal kita ngeyel. Wes itu bukan untuk saya. Ya, itu untuk orang lain. Nah, saudara, coba Petrus dan Yohanes 2 orang kalau sampai tidak punya sudut pandang yang sama tentang Yesus, tentang perkataannya. Mereka di jalan pasti ribut, saudara, melihat beberapa orang pembawa kendi. Betul enggak? Ribut, yang itu, enggak, yang itu gitu. Ribut mereka. Kenapa mereka bisa benar-benar sepakat? Kenapa mereka bisa sepakat? Karena mereka punya sudut pandang yang sama. Mereka punya keyakinan yang sama, mereka punya pengharapan yang sama. Mereka benar-benar hidup selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya mereka menemukan momen Tuhan itu. Yang ketiga, kenapa Petrus dan Yohanes dapat menemukan momen Tuhan itu? Karena mereka sehati, punya roh ketaatan yang tepat terhadap perkataan Yesus. Roh mereka itu sama-sama punya penundukan diri dengan segala apa yang dikatakan Yesus. Pikiran mereka benar-benar ditundukkan kepada apa yang diinstruksikan kepada Yesus tanpa membantah. Ketepatan dalam merespon perkataan Yesus inilah menjadikan kasih karunia dan perkenanan atau kemudahan dari Tuhan ada di atas mereka. Nah, saudara, baik, catat baik-baik ini. Catat baik-baik. Kalau kita mengenali pribadi Tuhan yang kita sembah, kalau kita punya sudut pandang tentang Tuhan dengan tepat, kalau kita ini benar-benar taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka akan ada kasih karunia, kesanggupan Allah, dan ada perkenanan dari Allah bekerja di atas kita yang menjadikan kita punya spirit yang klik. Oh, ini orangnya. Oh, ini orangnya. Kita akan ditemukan dengan orang yang tepat, dalam posisi yang tepat, dalam tempat yang tepat. Dan ini cara Tuhan akan membawa kita memasuki momen Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Maka betapa pentingnya kita harus memiliki kehidupan rohani yang berdiri dalam posisi yang tepat. Jangan berdiri di belakang sebuah peluang atau kesempatan, tetapi berdirilah di depan sebuah peluang atau kesempatan. Beda ya, berdiri di belakang dan berdiri di depan. Berdiri di belakang itu tidak akan pernah dapat menangkap peluang. Tetapi berdiri di depan itu adalah orang yang siaga, siap menangkap sebuah peluang atau kesempatan. Dalam cerita Yunani, orang Yunani mempercayai ada dewa kesempatan. Ya, saya tidak mengajak saudara percaya kepada dewa kesempatan. Saya hanya cerita. Ada dewa kesempatan. Dewanya itu, dewa Yunani ini digambarkan beda dengan saya, saudara. Beda dengan saya. Kalau dewa Yunani ini depannya ada rambutnya, belakangnya botak. Ya, kalau saya depannya botak, belakangnya ada sedikit, gitu kan ya. Nah, lihat ini ya, lihat ini. Dengar baik-baik ya. Dewa Yunani ini digambarkan depannya ada rambutnya, belakangnya botak. Nah, namanya dewa kesempatan. Orang-orang Yunani percaya, ya, kalau dewa kesempatan itu datang, mereka tidak boleh
tidak siap. Mereka tidak boleh ada di belakang. Sebab dewa Yunani yang digambarkan dewa kesempatan ini punya sayap. Kalau mereka berdiri di belakang, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan peluang yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena dewa Yunani ini yang digambar dewa kesempatan ini bisa terbang, saudara. Begitu dia meraih, ya ingin meraih kesempatan, pegang rambutnya yang di belakang. Tidak bisa karena budak tadi, saudara. Makanya suruh berdiri di depan. Kenapa? Begitu ini kesempatan datang, begitu dewa kesempatan ini mau terbang, diraih rambutnya yang depan, ya, sehingga dia punya kesempatan. Saya bukan mengajarkan saudara percaya kepada dewa kesempatan ini, tetapi saya ingin mengajar kepada saudara, jangan pernah sia-siakan sebuah momennya Tuhan. Amin. Nah, jangan sia-siakan sebuah momennya Tuhan. Kita harus berdiri di depan sebuah peluang atau kesempatan. Artinya seperti ini, kehidupan rohani kita harus siaga. Kata siaga itu seperti apa toh? Yang pertama, hidup kita pastikan kita sedang tidak meragukan Tuhan dan firman-Nya saat ini. Kalau Anda mau lihat momennya Tuhan. Yang kedua, iman pengharapan kita terus kita jaga. Jangan naik turun kayak yoyo. Ya, kadang-kadang naik melebihi semuanya, kalau turun jeglek sak bawa-bawai. Baleni lagi jadi orang Kristen anak-anak lagi. Jangan. Yang ketiga, kehidupan kekristenan yang siaga itu yaitu tidak membiarkan musuh memanah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Kita pakai ketopong keselamatan. Jangan biarkan pikiran-pikiran kita dipanah dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, yang selanjutnya, keempat, selalu konsisten. Nah, ingat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, konsisten. Lalu selalu fokus ke depan terhadap janji-janji Tuhan. Jangan noleh ke belakang seperti orang-orang Mesir, sehingga kehilangan kesempatan peluang itu. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Selanjutnya, orang yang siaga rohani adalah orang yang tidak gampang menyerah, namun berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tetap ada dalam penundukan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu orang yang siaga. Orang yang memiliki kehidupan rohani yang siaga pasti dapat mengerti saat momen Tuhan datang dalam hidupnya. Dan orang yang memiliki kehidupan rohani yang siaga ibaratnya anak panah sudah disimpan dalam tabung. Seperti anak panah yang disimpan dalam tabungnya. Artinya siap pakai. Pasti selalu berdiri di tempat yang tepat. Dan orang yang berdiri di tempat yang tepat akan mendapat peluang atau kesempatan yang Tuhan sediakan. Yaitu orang itu akan ketemu orang yang tepat, ketemu di waktu dan kesempatan yang tepat, ketemu tempat yang tepat, dan ketemu kelompok jejaring yang tepat. Sehingga setiap kita bisa mengalami promosi dari Tuhan. Saya mau mendorong saudara pagi ini untuk bersiap-siap. Jangan di tengah-tengah situasi seperti ini Anda membiarkan rohani Anda terjun bebas atau datar-datar saja. Sekali lagi, kita tidak akan dapat peluang kesempatan itu. Tetapi Anda dan saya harus berdiri di tempat yang tepat seperti Yusuf, seperti Petrus, seperti Yohanes. Karena di tengah-tengah masa krisis dan kritis ini akan ada momen Tuhan. Saya ulangi lagi ya, akan ada kesempatan emas yang tiba-tiba lewat di depan kita. Dan ingat, kairos Tuhan itu belum tentu akan diulang-ulang dalam hidup kita. Momen Tuhan itu seringkali datang hanya sekali saja seumur hidup kita. Jadi jangan disia-siakan. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Saudara, perhatikan ayat ini. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Mari kita akan baca. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas,
Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam terjemahan lain, karena waktu dan kesempatan dialami oleh mereka semuanya. Dengarkan ini, ayat ini. Orang yang akan mengalami sebuah peluang untuk mendapatkan kemenangan bukanlah orang yang cepat, unggul, orang yang kuat, orang yang berhikmat, orang yang kaya, orang yang cerdas, orang yang cerdik. Bukan. Namun mereka yang tahu akan waktunya Tuhan, momennya Tuhan, dan tahu kesempatan yang sedang Tuhan bukakan kepadanya. Dan orang yang menangkap momen Tuhan itu adalah orang yang sudah dekat dan dengar apa yang Tuhan katakan. Seperti Petrus yang Yohanes tadi, mendengar dan melakukan dengan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya ini saatnya momen Tuhan akan lewat di depan hidup kita. Jangan sia-siakan. Kiranya setiap kita memiliki suatu kesempatan untuk mengalami, yaitu mengalami momen Tuhan, kesempatan emasnya Tuhan di saat-saat masa pandemi ini. Saya berdoa setiap saudara mengalami hal ini, asal rohani Anda tidak menjadi lemah. Asal rohani Anda tetap siaga, maka Anda pasti akan mengalami menangkap momen Tuhan ini. Saya akan tutup dengan kesaksian. Beberapa bulan Februari saya katakan merupakan bulan yang penuh dengan tekanan yang luar biasa sekali. Saya merasakan aura, saya merasakan tentang spirit itu, atmosfer itu sangat menekan begitu kuat sekali. Membuat beberapa banyak orang yang bertemu dengan saya baik melalui telepon atau bertemu, mereka menceritakan semua ini betul-betul berat sekali yang saya hadapi, saya alami. Namun saudara, di bulan Maret ini saya merasakan juga sebuah spirit yang berbeda sekarang ini. Ada sesuatu hal aura spirit yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tidak seperti bulan Februari. Bulan ini benar-benar sebuah bulan yang rasanya ada suasana kemenangan, ada suasana sukacita, ada suasana kekuatan Tuhan itu, keperkasaan Tuhan itu ada di tengah kita. Dan biarlah setiap kita menaruh pengharapan ini. Dengan bulan yang sama Tuhan mau berbicara tentang momen Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan akan menyatakan hal ini. Nah, setiap kita akan menemukan momen yang berbeda-beda. Entah bulan ini, entah bulan depan. Namun saya percaya seumur hidup Anda ketika Anda hanya bertemu sekali momen dari Tuhan. Tapi momen itu akan membuat Anda mengalami terobosan dalam segala hal dalam hidup Anda. Baik kesehatan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, rumah tangga Anda, semuanya akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Nah saudara, saya benar-benar melihat dalam perkara ini luar biasa sekali. Beberapa orang menangkap bulan ini, dia mendapatkan sebuah momennya Tuhan, luar biasa. Dia menyaksikan kepada saya, Tuhan menyuruh dia mengasingkan diri. Di suatu tempat saudara, mengasingkan diri. Dan di situ ketika dia mengasingkan diri dalam 3 hari, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat supranatural dari Tuhan. Dan kesaksian itu disaksikan kepada saya dan luar biasa. Satu saat saya juga akan saksikan kepada saudara dalam perkara ini. Dan banyak orang-orang di sekitar kita sekarang ini sedang mengalami momennya Tuhan. Hal-hal yang dia pikir itu tidak mungkin terjadi dalam hidupnya, tapi sekarang sedang terjadi dalam hidupnya. Sekarang giliran saudara akan mengalaminya. Giliran Anda akan mengalaminya. Amin. Amin. Tetap berpengharapan ya. Siaga rohani kita. Kenali Tuhan, pribadi Tuhan yang kita sembah. Biar kita punya sudut pandang yang tepat terhadap firman-Nya, dan biar hidup kita dipenuhi dengan ketaatan secara total kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya percaya Anda akan mengalami apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita sepenuh hati.
bangkitkan semangat hidup Anda, semangat rohani Anda di hadapan Tuhan. Dan percayalah, setiap kata-kata perkataan daripada Yesus melalui firman-Nya hari ini, seperti Petrus dan Yohanes, mereka boleh mengalami semua yang dikatakan Yesus itu terjadi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka berdiri dalam ketepatan. Rohani mereka siaga. Sudut pandang mereka tepat memandang firman Tuhan. Sudut pandang mereka tepat siapa Yesus yang mereka sembah itu. Ketaatan mereka total kepada setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya mereka mengalami momennya Tuhan. Sekarang giliran setiap kita akan mengalami momennya Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Siapkan hati kita melalui pujian ini, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, menghampiri pribadinya yang agung, mempercayai perkataan firman-Nya, bahwa momen Tuhan ada di depan kita semuanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan lebih dalam lagi pribadi kita di hadapannya hari ini. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan sekali lagi. pasti
Mari kita sambut momen Tuhan. Momen Tuhan yang ada di depan kita semua. Percayalah, setiap kita akan mengalaminya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangun. Kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita bangun kesungguhan kita, respek kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita bangun, kita berdiri di dalam ketepatan. Jangan sia-siakan peluang, kesempatan, momen Tuhan yang ada di depan kita semuanya. Berdirilah dalam ketepatan, siagakan rohani kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh mendapatkan pencerahan rohani untuk kami memahami di tengah-tengah saat-saat kami dikepung oleh pencobaan. Baik itu kondisi-kondisi ekonomi, usaha, bisnis, atau kesehatan kami yang sedang terganggu. Bahkan sekarang kami tidak tahu akan masa depan kami. Namun kami bersyukur hari ini Engkau datang melalui firman-Mu. Sesungguhnya kegelapan, pencobaan yang menghubung kami itu hanya sarana yang dipakai Tuhan untuk mendekatkan kami kepada momen Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk mendekatkan kami kepada Kairos Tuhan. Kami percaya setiap kami punya kesempatan untuk mengalami kesempatan emas, yaitu bertemu dengan momen Tuhan, di mana kami akan berjumpa dengan Kairosnya Tuhan. Di dalamnya kami akan ketemu orang yang tepat, waktu yang tepat, situasi yang tepat, posisi yang tepat. Dan kami mengalami terobosan, kami mengalami yaitu keluar dari masa kritis dan krisis ini. Bahkan kami mengalami peninggian daripada Tuhan. Namun hari ini Engkau berpesan kepada kami, hanya orang-orang yang siaga rohani yang dapat menangkap momen Tuhan. Kiranya setiap saudara-saudara semuanya yang hari ini mendengar kebenaran ini, benar-benar menyiagakan diri secara rohani. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi, yang berfirman adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak pernah meleset atau salah dalam menempatkan kami dalam posisi kami sekarang ini. Dan biarlah kami juga punya sudut pandang yang benar, yang tepat tentang firman Tuhan yang telah kami dengar ini, sehingga kami boleh taat secara total kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh menangkap momen Tuhan yang terjadi di tengah-tengah masa sukar ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk pengharapan, terima kasih untuk peluang, terima kasih untuk suara-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami semuanya. Sehingga kami semuanya punya pengharapan yang kuat di dalam Engkau, bahwa sesungguhnya di tengah masa-masa yang sukar ini, kami boleh mendapatkan sebuah kesempatan emas, sebuah kemenangan
yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang layak menerima hormat kemuliaan, yang layak menerima sanjungan untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Kami percayakan penyertaan-Mu, kami percayakan perlindungan-Mu, kami percayakan pertolongan-Mu, dan kami percayakan jalan keluar yang pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan kepada kami setiap perjalanan hidup kami dengan kemenangan dan kemenangan. Kiranya anugerah ini melimpah atas kami semuanya. Setiap saudara yang mendengar kebenaran ini dimanapun saja berada, dikuatkan, diteguhkan, dan dibangkitkan kembali rohaninya, dan mau berdiri di tempat yang tepat, sehingga mereka semua boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, ya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Mari setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, semakin hari boleh kita semakin memiliki pengenalan yang tepat akan Tuhan, karena itu semuanya akan membawa kita kepada momen Tuhan yang sudah Tuhan siapkan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari lakukan dengan setia setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang semakin diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk beberapa pengumuman selama satu pekan. Ya, untuk hari Rabu ada doa malam cawan dan kecapi, ya, dimulai jam 7 malam sampai jam 20, ya, khusus pelayan Tuhan, ya. Jadi untuk hari Rabu khusus pelayan Tuhan ada doa malam cawan dan kecapi dimulai jam 7 malam atau jam 19.00, ya. Lalu untuk hari Sabtu, ya, sudah ada ibadah remaja, ya, di gereja dimulai jam 18.00 atau jam 6 petang. Lalu kembali untuk hari Minggu kita akan kembali ibadah, ya, seperti ini dimulai jam 7 pagi. Ya, untuk sekolah minggu, ya, sekolah minggu juga sudah dimulai untuk minggu depan, mulai hari ini, ya, hari Minggu jam 7 pagi juga, ya, seperti itu, ya. Jadi itu saja mungkin pengumuman kita pada kesempatan pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ini menjadi tahun yang pertama untuk kita memberikan taburan. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan di tempat yang disediakan dalam bulan Maret ini, ya, silakan. Saya percaya setiap taburan saudara, benih taburan saudara akan dilipat kali gandakan dan akan dituai di tahun yang sama. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan yakin, percayalah, saudara dan saya pulang dari tempat ini dalam sesuatu yang berbeda, karena anugerah yang baru sudah disediakan atas kita semua sebelum Anda keluar dari ruangan ini. Percayalah, ada tangan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada momen Tuhan yang disediakan di depan saudara. Dan saya berdoa setiap saudara akan mengalami momennya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, saya berdoa untuk setiap persembahan, perpuluhan, waktu, tenaga yang telah saudara berikan kepada Tuhan. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan dan dilipat kali gandakan. Bahkan setiap apapun yang Anda persembahkan itu menjadi bau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah tahan untuk duduk di tahtanya. Dia akan turun melepaskan segala berkat-Nya atas hidup saudara secara rohani dan secara jasmani.
Sebentar Bapak Ibu Saudara, semuanya akan meninggalkan tempat ini. Terimalah anugerah yang baru dari Bapa di surga, turun melimpah dalam hidupmu sekarang ini. Dan terimalah sekarang perkenanan daripada Tuhan, kemudahan daripada Tuhan datang dalam hidupmu. Sekarang dilimpahkannya anugerah ini, melimpah di dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, kepada setiap anak-anakmu yang besar sampai yang terkecil. Dan terimalah anugerah yang baru ini dilimpahkan kepada setiap apapun yang kau kerjakan dari tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan selalu menyertai melindungi engkau dimanapun Anda berada. Kuasa darah Yesus membungkusmu, sehingga kesehatan selalu ada di atas hidupmu dan keluargamu. Dan terimalah momen Tuhan ada di depanmu. Kesempatan emas itu akan menghampirimu. Dan kau akan mengalami terobosan. Kau akan mengalami ditinggikan. Kau akan mengalami keluar dari setiap krisismu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan dari Tuhan tetap ada di atasmu hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini, segala yang terbaik dari Tuhan turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah, damai sejahtera sukacita Allah menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.